Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang bab yang kedua dari Kitabul Jami', yaitu Babul Birri Wassilati. Ada berapa pertanyaan dari sebagian jamaah. Jamaahnya bilang Assalamualaikum Ustaz, dan untuk sekalian jamaah dijawab. Apa yang menyebabkan? Ini pertanyaan pertama. Ada 4 pertanyaan. Kemudian dari jamaah yang lain ada 1 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan seorang lupa diri atas statusnya yang sudah bergelar haji, tapi masih saja kelakuannya tidak berubah? Terkadang ada yang tidak mau pakai songkok, kopiah. Terkadang pula tabiatnya tidak berubah juga. Apakah ini yang dinamakan haji tidak mabrur? Apakah dia tidak sayangkan jerih payahnya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, bahkan sampai bertahun-tahun? Memang di dalam pelaksanaan ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah hanya 1 kali dalam seumur hidup, itu memang seharusnya dimanfaatkan betul untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kesolehan kita. Apalagi kita di Indonesia yang banyak daerah harus menunggu panggilan sampai bertahun-tahun untuk bisa sampai ke Makkah, bisa sampai ke Madinah, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Itu penantian yang panjang. Kemudian secara materi juga banyak yang dikeluarkan. Nanti ketika sudah di sana, secara fisik kita harus berjuang keras untuk bisa melewati semua rangkaian ibadah haji itu. Maka ketika semua perjuangan itu menghasilkan sesuatu yang itu saja, artinya tidak ada perubahan di dalam perilaku orang yang melaksanakan ibadah haji itu, tentu itu sangat disayangkan. Sia-sia. Haji yang mabrur itu ditandai dengan perubahan karakter. Dari yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Dari yang tadinya baik biasa-biasa saja, ketika dia sudah berhaji semakin baik, semakin meningkat kebaikannya. Nah, itu tanda haji itu mabrur. Tanda haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang menciptakan perubahan di dalam diri orang yang melaksanakannya. Ketika sebelum haji dia sholat memang 5 waktu, tapi di rumah. Ketika dia sudah selesai melaksanakan ibadah haji, sebagai tanda hajinya mabrur, ia laksanakan itu setiap sholat 5 waktu yang ia laksanakan, dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Itu artinya dia ketika di Makkah, di Masjidil Haram, dia manfaatkan waktunya untuk melaksanakan sholat itu selalu di masjid. Dengan keyakinan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa 1 sholat di Masjidil Haram menyamai 100.000 sholat di masjid yang lain. Bahkan lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid yang lain. Di Masjid Nabawi kebaikannya 1000 kali dibanding masjid-masjid yang lain. Motivasi itu yang menggerakkan dia untuk
selalu melaksanakan sholat secara berjamaah di kedua masjid itu. Maka begitu dia pulang, itu terbawa kebiasaannya di Makkah, kebiasaannya di Madinah, terbawa ketika dia pulang sampai ke tanah air. Sholatnya selalu di masjid. Itu diantaranya. Kemudian kata-katanya dari yang selalu menyakiti orang dengan kata-katanya. Begitu selesai melaksanakan ibadah haji, dia menjadi orang yang santun, menjadi orang yang lembut ucapan-ucapannya. Senang didengar ucapan-ucapannya itu oleh orang yang mendengarkan. Dan dia lebih memilih diam kalau perkataan-perkataan yang akan dia ucapkan itu tidak baik. Itu tanda haji yang mabrur. Itu juga perbuatan-perbuatannya. Interaksinya dengan masyarakat semakin baik. Tidak ada kebencian di dalam hatinya terhadap saudara, terhadap tetangga, terhadap masyarakat yang lain. Itu haji yang mabrur. Ditandai dengan perubahan. Orang yang melaksanakan haji itu menjadi lebih baik. Maka kalau tidak ada perubahan itu atau justru lebih buruk, nah ini tanda haji tidak mabrur. Tentu sangat disayangkan kalau orang yang sudah lama menunggu, kemudian berkorban harta dan tenaga untuk melaksanakan ibadah-ibadah haji, rangkaian-rangkaian ibadah haji itu, kemudian tidak menjadikan dia mengalami perubahan yang baik. Tentu itu sia-sia apa yang sudah dia korbankan itu. Kemudian yang kedua, jadi niat memang yang menyebabkan orang menyia-nyiakan kesempatan untuk berubah dari hal yang tidak baik menuju yang baik setelah dia melaksanakan ibadah haji itu, ya niat. Niatnya dari rumah itu. Untuk apa dia melaksanakan ibadah haji? Kadang kan orang pergi ke Makkah, pergi ke Madinah untuk melihat doang itu. Melihat Ka'bah gimana sih bentuk aslinya, yang cuma dilihat dari TV, yang cuma dilihat dari gambar-gambar. Kadang hanya untuk itu, atau untuk jalan-jalan. Tentu ini niat yang tidak baik. Niat yang baik untuk pergi ke Makkah, pergi ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji itu lillah. Walillahi 'alan nas. Lillah. Jadi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika haji dan umrah yang kita lakukan karena Allah, Allah lah yang akan nanti membantu kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang biasa kita lakukan. Begitu selesai melaksanakan ibadah haji, berubah menjadi baik. Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita. Kemudian yang kedua, dari fisik dia sudah sehat, kuat, dan pintar, uang banyak. Ukurannya dia sekeluarga bisa berangkat haji. Tapi mengapa orang seperti ini belum tergerak hatinya untuk melaksanakan rukun yang kelima dari Islam? Seandainya dia meninggal dunia, orang yang seperti ini, apakah dia termasuk di dalam hadis yang selalu diucapkan orang Nasrani? Jadi memang seperti itu hadis Rasulullah SAW. Orang yang memiliki kemampuan untuk berhaji dan dia tidak melaksanakan ibadah haji sampai dia meninggal dunia, maka Rasulullah memberikan pilihan, fal yamut Yahudiyan atau Nasraniyan. Ya pilih mati Yahudi atau mati Nasrani. Punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah berupa harta. Kemudian secara fisik dia kuat. Tidak ada halangan lah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi dia tidak tergerak untuk datang ke rumah Allah. Allah dari dulu sudah memanggil. Enggak ada alasan saya belum dipanggil oleh Allah. Dari dulu, sejak zaman Nabi Ibrahim, Allah sudah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin
Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia semuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kan sering orang bilang beralasan, saya belum dipanggil oleh Allah. Udah dipanggil dari dulu semua manusia. Dari semua penjuru dunia itu sudah mendapatkan panggilan dari Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau ada orang yang seperti itu, Rasulullah SAW memberikan pilihan. Falyamut Yahudiyan atau Nasraniyan. Dia pilih, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Itu artinya apa? Ketika orang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tidak dilakukan juga, dia dikhawatirkan meninggal dunia tidak dalam keadaan muslim. Karena pilihannya cuma dua itu saja, Yahudi atau Nasrani. Maka ini harus disikapi hati-hati oleh orang-orang yang punya kelebihan harta, diberikan kelebihan harta oleh Allah, tapi tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk nyetor saja nggak mau. Nyetorkan diri, mendaftarkan diri. Kemudian yang ketiga, di dalam kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah, sholat sunnah tahajud, duha, apakah ada ayat-ayat yang khusus dan tertentu yang harus kita baca? Apakah dengan Al-Fatihah saja atau bagaimana? Sama halnya dengan sholat wajib, sholat fardu, yang menjadi rukun di dalam sholat sunnah, sama, bacaannya itu yang menjadi rukun, Al-Fatihah, sholawat, tahiyat, tasyahud, sholawat, dan salam, takbir. Adapun surat-surat, memang kalau Rasulullah SAW di dalam sholat malam, sholat tahajud, beliau itu pernah sholat tahajud dalam satu rakaat menghatamkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat An-Nisa dalam satu rakaat. 3 surat yang panjang-panjang itu selesai dalam satu rakaat oleh Rasulullah SAW. Mau ngikutin itu? Al-Baqarah selesai, Ali Imran, An-Nisa. Nah, tidak ada yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca di dalam sholat tahajud. Adapun sholat duha yang dijelaskan oleh para ulama, yang disunnahkan untuk kita baca sudah Al-Fatihah, surat Asy-Syams, Ad-Duha, atau surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Itu mana saja yang kita pilih. Itu dikhususkan seperti itu. Kalau kita baca surat yang lain juga gak apa-apa. Kalau sholat qobliyah dan ba'diyah, itu yang dibaca karena ini sholat yang tidak panjang, sholat sunnah yang tidak usah dipanjangkan, maka cukup di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat kedua Al-Ikhlas. Kalaupun tidak membaca surat, kita cukupkan dengan surat Al-Fatihah juga bisa. Sama halnya dengan di sholat fardu. Sholat fardu kita boleh di semua rakaat kita hanya membaca surat Al-Fatihah. Surat-surat itu, surat selain Al-Fatihah, itu sunnah hukumnya untuk dibaca. Kemudian hadis yang mana dan dalil apa yang dia pakai? Sebagian kelompok yang terang-terangan mengkafirkan dan menyesatkan orang yang tidak sepaham dengan dia. Kelompok jangan disebutkanlah kelompoknya ini. Pokoknya ada kelompok yang mengkafirkan kelompok yang lain yang tidak sepaham dengan dia. Ini sudah dijelaskan dulu bahwa memang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan.
dan semuanya di neraka kecuali satu yang disebut dengan al-firqatun najiyah atau at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu dari 73 itu yang akan selamat dari neraka. Ya sudah dijelaskan tentang hal itu. Yang jelas adalah kita ini tidak boleh disekat-sekat dengan pemahaman-pemahaman yang sifatnya furu'iyah. Kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itulah penyelamat kita. Yang akan menyelamatkan kita dua kalimat itu, dua kalimat syahadat itu. Adapun pemahaman-pemahaman yang sifatnya furu'iyah, itu enggak usah dibesar-besarkan. Masing-masing ulama itu berbeda pendapat sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Terutama kaitannya dengan hukum-hukum fikih. Hukum fikih itu banyak yang didasari dengan zon. Tidak didasari dengan keyakinan. Kebanyakan hukum fikih itu didasari dengan zon. Itulah sebabnya para ulama berbeda pendapat di dalam banyak masalah fikih. Dan ulama-ulama yang berbeda pendapat ini, mereka sendiri tidak menyalahkan pendapat yang lain. Kenapa kita yang jadi pengikut yang menyalah-nyalahkan orang yang mengikuti pendapat yang lain? Sudah sering disampaikan bagaimana komentar-komentar dari imam-imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala tentang perbedaan-perbedaan pendapat di dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Intinya mereka mengatakan semua orang boleh diterima pendapatnya, boleh juga ditolak dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Kecuali Rasulullah SAW. Mereka para imam mazhab itu rela ditolak pendapatnya oleh pengikut-pengikutnya, oleh orang-orang yang bermazhab dengan mazhabnya. Mereka berbesar hati karena apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka simpulkan dari hukum-hukum itu sesuai dengan sudut pandang mereka tentang pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis. Sehingga disitulah terjadi perbedaan pendapat di antara para imam mazhab itu. Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu kan guru murid itu. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i gurunya. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad juga guru murid. Imam Syafi'i gurunya, Imam Ahmad muridnya. Ini guru murid, berbeda pendapat juga. Lalu apakah mereka saling mencela? Tidak. Apakah mereka saling mengkafirkan? Apalagi? Tidak. Kita yang baru bisa, bahkan belum bisa baca kitab, sudah mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham dengan kita. Itu sebabnya kita harus terus menuntut ilmu supaya wawasan kita luas, pikiran kita semakin terbuka, sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi antara kita dengan orang lain, kita tidak mudah untuk mengkafir-kafirkan. Orang-orang yang suka mengkafirkan samanya itu, ini boneka-boneka yang disebar oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang disebar oleh musuh-musuh Islam untuk menimbulkan ketidakharmonisan di tengah-tengah masyarakat muslimin. Mereka sengaja disebar dan didanai. Mereka didanai dengan dana yang cukup besar untuk menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka kita harus hati-hati dengan pemahaman seperti itu. Kemudian pertanyaan yang lain dari jamaah yang lain. Demi mempertahankan tradisi adat desanya, ada sebagian suku adat rela dan berani sekali melanggar
norma-norma agama dan hukum agama yang sudah ditentukan. Yang kami maksud di sini masalah permintaan uang. Diharuskan segini bayarnya sehingga pernikahan diundur-undur. Yang jadi pertanyaan kami di sini, seandainya kedua anak ini terjadi berhubungan suami istri sebelum ijab kabul, apakah ketua adat dan orang tua si anak tersebut berdosa atau tidak? Ajaran Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang tua. Rasulullah SAW mengkhitab orang-orang tua yang punya anak gadis. Beliau mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau datang kepada kalian laki-laki, pemuda yang kalian suka agamanya karena agamanya yang baik, kalian suka akhlaknya karena akhlaknya yang mulia, fazawwijuhu, nikahkan ia dengan putri-putri kalian. Wa illa taf'aluhu, dan jika kalian tidak melakukannya, tidak menikahkan pemuda yang baik agamanya, yang mulia akhlaknya itu dengan putri kalian, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar. Ini khitab Rasulullah SAW kepada para orang tua. Kalau orang tua mempersulit pernikahan anak gadisnya dengan seseorang yang sudah jelas agamanya baik, sudah jelas akhlaknya terpuji, maka Rasulullah SAW mengatakan takun itu jawab syarat. Jawab syarat illa tafaluhu. Jika kalian tidak melakukannya, tidak menikahkan laki-laki yang baik itu dengan putri-putri kalian, pasti akan terjadi fitnah yang besar, fitnah di muka bumi. Di antara fitnahnya, mereka akan melakukan hubungan di luar nikah. Kemudian lahir dari mereka anak yang tidak halal. Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Kalau ini dilakukan oleh banyak orang tua, banyak anak-anak yang lahir di luar nikah. Itu fitnahnya dan itu kerusakannya. Maka jangan sampai tradisi-tradisi yang dijadikan oleh orang-orang dulu yang tidak paham dengan syariat agama, kemudian itu dilestarikan. Tradisi yang mempersulit pernikahan anak-anak yang sudah layak untuk menikah dengan permintaan yang macam-macam. Perempuan yang mendatangkan banyak berkah itu adalah perempuan yang murah maharnya, perempuan yang mudah maharnya. Jadi kalau pernikahan putra-putri kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dipersulit pernikahan mereka dengan macam-macam permintaan itu. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau terjadi hubungan di luar nikah antara kedua anak itu, gara-gara orang tuanya atau gara-gara masyarakat yang teguh memegang tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah anak-anak muda ini menikah, terutama di zaman sekarang ini. Orang tua harus semakin khawatir, harus punya kekhawatiran yang besar terhadap anak-anaknya, terutama anak-anak gadis. Banyak yang melakukan hubungan di luar nikah dengan sebab yang sangat banyak. Maka jangan sampai orang tua yang mempersulit pernikahan anaknya itu menjadi penyebab yang lain untuk terjadinya hubungan di luar nikah itu. Media sosial itu menjadi penyebab yang sangat kuat itu
untuk terjadinya hubungan di luar nikah. Jangan sampai orang tua dengan dia mempersulit pernikahan anaknya, itu menjadi sebab yang lain yang untuk terjadinya hubungan di luar nikah itu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, itu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian jamaah. Untuk melanjutkan pengajian kita akan membaca beberapa hadis yang kaitannya dengan al-birri was-silah. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala, babul birri was-silati. Ini bab yang menjelaskan tentang al-bir, kebaikan, was-silah, dan silaturrahim. Jadi dalam bahasa Arab al-birru itu kalau dikasrohkan baknya, kalau dikasrohkan bak jadi al-birru, maka itu maksudnya adalah keluasan di dalam melakukan perbuatan baik. Artinya kemudahan kita di dalam melakukan perbuatan baik, itu namanya albir. Kalau difathahkan baknya jadi albar, maka itu salah satu nama Allah. Salah satu dari nama-nama Allah al-husna, yaitu zat yang maha luas kebaikannya. Itu arti dari albarru. Adapun silah itu merupakan ungkapan tentang berbuat baik kepada kerabat dekat, kepada orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita, dan kepada orang yang memiliki hubungan pernikahan dengan kita. Itu silaturrahim, itu silah. Jadi bukan hanya melakukan silaturrahim dengan orang-orang yang ada hubungan nasab dengan kita saja, tapi juga dengan orang-orang yang ada hubungan pernikahan dengan kita. Artinya kita dengan mertua, atau orang tua dengan menantunya, dengan keluarga dari menantu atau keluarga dari mertua. Itu silaturrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.